Prabowo kaget karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Media asing soroti Prabowo Subianto yang berpeluang menang Pilpres satu putaran. Media asing asal Jepang, Nikkei Asia menyoroti peluang kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden yang akan datang dalam satu putaran. Media tersebut menyebutkan untuk ketiga kalinya Prabowo maju sebagai capres semakin dekat dengan kemenangan dalam pencalonannya untuk yang ketiga kali. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin berpeluang memenangkan pemilihan presiden Indonesia dalam putaran pertama, menurut jajak pendapat terbaru. Meskipun meningkatnya serangan dari para kritikus dan penentang terhadap pencalonannya sebagai presiden menjelang pemungutan suara pada hari Rabu, tulis media tersebut. Ini bukan pertama kalinya media tersebut menyebutkan peluang kemenangan Prabowo di putaran pertama. Pada pekan lalu, Nikkei Asia juga mengungkapkan hal yang sama dengan membaca jajak pendapat dari LSI. Hasil survei yang dirilis oleh 4 lembaga survei terkemuka di Jakarta dalam beberapa hari terakhir menunjukkan dukungan terhadap Prabowo telah melampaui 50%, yang memungkinkannya memenangkan pemilihan presiden 3 arah pada putaran awal pemungutan suara, tulis media tersebut pekan lalu. Popularitas Prabowo terus meningkat sejak ia menunjuk Gibran Raka Buming, putra Presiden Jokowi, sebagai pasangannya pada bulan Oktober. Jajak pendapat terbaru yang dirilis pada hari Selasa oleh lembaga survei lokal LSI Denija menunjukkan bahwa Prabowo memimpin dengan perolehan suara yang diharapkan sebesar 50,7%. Sementara dua pesaingnya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, masing-masing tertinggal dengan sekitar 20%, tulis media tersebut. Ini pertama kalinya survei kami menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran melampaui angka ajaib 50%. Peringkat dukungan yang tinggi terhadap Jokowi memberi pasangan calon yang terkait dengan sebuah berkah elektoral, kata peneliti LSI Aji Al-Farabi kepada Nikkei Asia, menambahkan bahwa peringkat Jokowi secara konsisten berada di kisaran 80% dalam beberapa bulan terakhir. Media itu juga menunjukkan hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa Prabowo sangat populer di kalangan pemilih muda, karena kampanyenya telah berhasil menggantikan citra orang kuatnya yang tegas dengan citra seorang kakek yang menggemaskan, meskipun ia mengakui bahwa ia tidak dapat menghilangkan cara bicaranya yang bergaya militer. Banyak anak muda Indonesia menggambarkannya sebagai gemoy, bahasa gaul lokal yang berarti menggemaskan, postingan media sosial yang menampilkan versi animasi dirinya dan Gibran serta gerakan tarian uniknya yang menyerupai seni bela diri menjadi viral di TikTok, Instagram, dan platform lainnya, tulis media tersebut. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kubu Prabowo temukan 4 kecurangan di masa tenang pemilu 2024, akan lapor Bawaslu. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Habibur Rahman mengatakan pihaknya menemukan 4 peristiwa dugaan kecurangan pemilu 2024 di sejumlah wilayah dalam masa tenang ini. Adapun masa tenang memang dilakukan menjelang pencoblosan yang akan dilakukan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ada beberapa kasus yang kita ekspos hari ini. Ada 4 kasus, pertama dan kedua ada di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, ketiga di Malang, Jawa Timur, dan keempat di Jakarta Timur, ujar Habibur Rahman. Di Wonosobo, menurut dia, telah terjadi pengkondisian panitia pemilu tingkat kecamatan hingga panitia pemungutan suara di TPS. Habibur Rahman mengaku telah menyerahkan bukti dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu. Kami mendapat informasi terkait dugaan anggota KPU Kabupaten Wonosobo berinisial R mengkondisikan panitia pemilihan kecamatan, PPK, dan panitia pemungutan suara TPS ke salah satu paslon capres. Tuturnya, bukti berupa tangkapan layar TV foto, kemudian juga ada rekaman audio, sambung Habibur Rahman. Sementara di Wonogiri, ia menyebut ada oknum anggota PPK yang terlibat kasus narkoba. Bahkan, kata dia, di dalam mobil oknum tersebut, ditemukan uang tunai puluhan juta dan kaos bergambar paslon tertentu. Ketika dilakukan penggeledahan di mobil oknum PPK tersebut, ditemukan uang dalam amplop senilai 63 juta rupiah, dan ada kaos bergambar paslon pilpres dan caleg tertentu, katanya. Adapun di Malang, Habibur Rahman mengatakan kecurangan terbongkar karena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan aparat penegak hukum di daerah tersebut.
Terjadi OTT di Kecamatan Gondang Legi dan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Oknum tersebut diinformasikan merupakan perpanjangan tangan paslon tertentu. Terkait dugaan tersebut, kami mendapatkan video yang telah beredar di masyarakat, jelas Habibur Rahman. Sementara itu, dugaan kecurangan keempat terjadi di Jakarta Timur, di mana Habibur Rahman mendapat laporan adanya upaya pengarahan oleh oknum ketua RT kepada warga untuk mencoblos paslon tertentu dengan janji imbalan 150.000. Dia menyatakan memiliki bukti berupa chat WhatsApp terkait kecurangan tersebut. Adanya sejumlah ketua RT di Otista, Utan Kayu, Pasar Rebo, dan Duren Sawit, Jakarta Timur yang menjanjikan uang senilai 150.000 kepada warga jika mau memilih paslon tertentu. Kami punya bukti ini, katanya. Habibur Rahman menyebut pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu. Ia berharap Bawaslu bertindak proaktif dan segera merespons aduan ini. Dalam hukum kepemiluan, pembuktian sebetulnya tidak hanya dibebankan kepada orang yang menyaksikan atau pelapor. Bawaslu punya segala kewenangan untuk menindaklanjuti semua, imbuh Habibur Rahman. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Sebut Jokowi pekerja keras, kata Prabowo, saya mantan jenderal saja kewalahan ikut beliau. Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan sosok yang pekerja keras dan jarang beristirahat. Bahkan, Prabowo yang merupakan mantan jenderal mengaku kewalahan apabila mengikuti rangkaian kegiatan Jokowi. Saya saksi dari dekat, saya melihat Pak Jokowi orang yang pekerja keras. Tidak ada istirahatnya. Saya kewalahan ikut beliau, padahal saya ini mantan Kopassus, mantan jenderal, ucap Prabowo. Karena itu, dia heran ada pihak yang mengatakan Jokowi tak bisa bekerja. Prabowo menuturkan seharusnya masyarakat sudah bisa melihat pembangunan maupun kebijakan yang dikerjakan Jokowi selama hampir 10 tahun menjabat presiden. Tapi ada yang mengatakan, oh Pak Jokowi enggak bisa kerja. Bagaimana kita menjawabnya orang seperti itu? Sorry ye, emang lo siapa? Ujarnya. Hanya orang yang buta hatinya yang tidak bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, sambung Prabowo Subianto. Klarifikasi Ahok, sebelumnya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan klarifikasi terkait ucapannya soal Joko Widodo dianggap tidak bisa kerja. Dalam video yang beredar di media sosial, Ahok menegaskan video tersebut dipotong dan tidak utuh konteksnya. Mantan pendamping Jokowi saat menjadi kepala daerah di DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa frase Jokowi tidak bisa kerja dimaksudkan ketika sudah tidak menjabat sebagai Presiden RI. Itu konteksnya dipotong, seolah-olah saya bilang Pak Jokowi enggak bisa kerja, kata Ahok. Akibat potongan video yang beredar di media sosial itu, orang jadi memahami tidak sesuai konteks. Mantan gubernur penerus Jokowi di DKI Jakarta itu menceritakan situasi yang sesungguhnya terjadi dalam video tersebut. Saat itu, kata Ahok, ada seorang nenek berusia 82 tahun bertanya kepada dirinya akan memilih siapa pada Pilpres 2024. Ahok pun menjawab akan memilih pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sedangkan nenek itu mengatakan akan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka.